pertidaksamaan. Duh, maaf Kak, aku juga kelupaan nge-record. Oke ya. Jadi untuk apa namanya bagian kan untuk pecahan ya penyebut itu tidak boleh sama dengan nol. Ini nanti akan berkaitan dengan materi pertidaksamaan yang nanti akan dibahas pada pertemuan keberapa ya, kedua, ketiga, atau keempat gitu, antara tiga atau empat gitu kurang lebih ya. Nanti kita akan bahas di situ. Nanti akan dibahas lebih detail. Dan ini konsep yang B tidak boleh sama dengan nol, tidak boleh sama dengan nol itu sangat penting sekali. Nah, seperti itu. Terus membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan umumnya gitu ya. Umumnya itu nanti akan dihitung atau menyamakan penyebutnya terlebih dahulu gitu ya. Di mana nanti akan menghitung KPK-nya gitu kan. Nah, itu umumnya gitu ya, umumnya. Kalau misalnya aku pribadi biasanya menggunakan perkalian silang gitu ya. Maksudnya gimana gitu? Kalau misalnya gini, ini ya. 3/8 dibandingkan dengan 7/18. Kita ingin tahu mana yang lebih besar gitu. Kalau misal aku tadi ya menggunakan perkalian silang di mana untuk pembilangnya dia akan menempati posisi yang sama. Dalam artian 3 itu kan ada di sebelah kiri. Maka nanti 3 dikalikan dengan 18. 18 itu dari mana? Dari penyebut yang ada di sebelah kanan ini. Oke. Dibandingkan terhadap 7 dikalikan dengan 8. 8-nya itu yang ini. Jadi yang berpindah posisi itu adalah yang penyebutnya. Di mana kalau misal dia dari sebelah kanan, maka dia akan pindah ke sebelah kiri, dan juga sebaliknya, kalau misal dia dari sebelah kiri, maka dia akan pindah ke sebelah kanan. Oke. Nah, sebentar. Oke, oke, sorry. Nah, kalau misal udah kayak gini, teman-teman tinggal menghitung untuk hasil perkaliannya aja ya. 3 kali 18, ini kan 50, 54, 7 kali 8, 56. Berarti kan besar gini. Ini nanti kalau misalnya teman-teman ngecek, itu pasti nanti kondisinya kayak gini. Ya. Tapi teman-teman ingat ya, jangan sampai ketukar. Untuk pembilang ya ini ya, 3 itu nanti dia tetap di posisinya di sebelah kiri ini. 7 nanti juga tetap di posisinya sebelah kanan. Yang ditukar itu adalah yang penyebutnya. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kebalik. Kalau misalnya kebalik otomatis nanti tandanya salah gitu ya. Oke. Lanjut untuk pecahan senilai. Pecahan senilai itu dalam artian kalau misalnya dikonversi ke dalam bentuk desimal, itu nilainya akan sama gitu ya. Dikonversi dalam bentuk desimal nilainya akan sama. Nah, kayak misal 3/4, itu nilainya akan sama dengan yang 6/8. Ini juga akan sama dengan misal 12/16. Terus 10/5, ini akan sama dengan 2/3. Ini juga akan sama dengan 6/9. Ini yang dimaksud dengan pecahan senilai. Ini pasti teman-teman udah tahu juga. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, jelas? Kemudian ada pecahan istimewa. Pecahan istimewa di sini teman-teman nanti kalau misalnya di modul udah punya gitu ya, silakan nanti dibuka ya. Di situ ada tabel ya. Di situ ada tabel. Tabel itu aku menyarankan untuk dihafal gitu ya. Untuk penyebut berapa ya? Mulainya dari penyebut 3 ya atau penyebut 2 itu ya. Penyebut katakanlah penyebut 2 ya, sampai dari penyebut 2 sampai dengan penyebut 8. Nanti itu silakan untuk dihafalkan penyebut 2, penyebut 3, penyebut 4, penyebut 5, penyebut 6 dan penyebut 8. Itu nanti silakan untuk dihafalkan karena itu nanti akan sangat membantu sekali dalam hal untuk penghitungan kalau misalnya nanti ketemu untuk operasi campuran. Dalam artian operasi campuran itu ada mungkin operasi dengan pecahan, desimal, persentase, terus mungkin ada yang juga dengan akar ataupun dengan bentuk lainnya gitu. Nanti apa namanya pecahan istimewa itu sangat berguna sekali. Dalam artian nanti misal ada pecahan mau dikonversi ke dalam bentuk
desimal, atau juga sebaliknya dari desimal mau dikonversi ke dalam bentuk pecahan, itu nanti teman-teman bisa lebih mudah kalau misalnya teman-teman hafal untuk pecahan istimewa. Di modul itu ada ya, nanti silakan dibuka. Untuk pecahan istimewa itu nanti silakan untuk dihafalkan. Aku menyarankan untuk dihafalkan gitu ya. Biar nanti teman-teman mudah untuk penggunaannya. Pelan-pelan aja untuk menghafalnya. Jadi nggak harus langsung semua, nanti sambil bertahap dengan latihan soal itu nanti lebih efektif gitu dalam penggunaan pecahan istimewanya. Kemudian ada operasi tambah kurang. Ini mungkin teman-teman apa namanya pasti udah tahu juga ya. Kalau misalnya ada pecahan yang dijumlahkan ataupun nanti dikurangkan gitu ya, itu nanti akan yang penting itu lihat penyebutnya gitu ya. Harus menyamakan terlebih dahulu kan. Nah, menyamakan penyebut untuk operasi tambah kurang itu ada dua cara ya. Dengan menggunakan KPK atau dengan perkalian silang. Perkalian silang. Nah, kalau misal untuk KPK hanya bisa digunakan kalau misal penyebutnya berupa angka. Oke. Kalau misal untuk perkalian silang, ini bisa digunakan untuk dua bentuk ya. Kalau misal penyebutnya dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk variabel. Variabel itu maksudnya apa namanya x, y ataupun x min 2 gitu ya. X plus 3 dan lain sebagainya. Itu termasuk dari variabel ya. Selagi pokoknya ada komponen selain angka yang dianggap variabel. Jadi nanti menggunakan perkalian silang untuk menyamakan penyebutnya. Baru nanti dioperasikan seperti biasa. Oke, kemudian ada operasi kali bagi. Ini aku yakin teman-teman udah tahu ya untuk mengoperasikan perkalian dari pecahan gitu ya untuk perkalian dan pembagian. Kalau misal perkalian nanti tinggal dikalikan aja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau misal untuk pembagian nanti pecahan yang kedua nanti ditukar posisinya agar menjadi operasi perkalian gitu ya. Ini aku yakin teman-teman udah tahu gitu juga. Terus operasi pecahan desimal. Pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal itu sebenarnya desimal yang dibuat pecahan gitu ya. Desimal yang dibuat pecahan kayak misal 0,5 dikonversi menjadi setengah ya, terus 0,1667 ini salah satu ini salah satu bagian dari apa namanya itu apa namanya pecahan istimewa. Nah, pecahan istimewa ini pernah itu terus ada katakanlah 1,5 ini juga bagian dari pecahan istimewa berapa kayak gitu-gitu. Ini yang dimaksud dengan operasi pecahan desimal. Jadi ada desimal yang dikonversi ke dalam bentuk pecahan. Terus mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Pecahan desimal ya sama ya. Pecahan desimal ini lebih ke misal yang 2,5. 2,5 ini kan kalau misal dibuat pecahan kan 2,5 ya kan. Nah, ini kalau misal dikonversi lagi ke dalam bentuk pecahan biasa, nih, pecahan biasa, itu berarti nanti ini kan 5 per 2. Ini nggak perlu dihafal ya teman-teman ya, istilah-istilah pecahan desimal atau ya istilah pecahan desimal itu nggak perlu dihafal ya. Paling nggak teman-teman tahu gitu kalau misalnya ada istilah itu gitu. Dan yang intinya itu mengkonversi dari desimal menjadi pecahan. Intinya gitu aja. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Aman. Oke, kalau aman kita lanjutkan. Jadi di sini eh, ada untuk materi pangkat dan akar. Nah, untuk perpangkatan terlebih dahulu ya. Ini nanti ini yang angka 2 itu nanti aku nyebutnya basis ya. Kalau misalnya untuk yang tiga tetap aku nanti nyebutnya sebagai pangkat gitu ya. Biar membedakan gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus hafal ya sifat-sifat dari perpangkatan. Dimana kalau misal ada yang basisnya sama ya, pangkatnya beda dengan operasi perkalian, nanti pangkatnya dijumlahkan. Terus kalau misal pembagian dengan basis yang sama, ya, pembagian atau pecahan gitu ya, pembagian atau pecahan itu nanti basisnya, sorry, pangkatnya itu nanti diselisihkan. Kalau misalnya basisnya beda tapi pangkatnya sama, nanti bisa dikelompokkan. Ya. Terus untuk yang nomor 4
ini mirip-mirip ya. Tadi kan yang nomor 3 itu perkalian, yang ini pembagian, ini juga sama, nanti dikelompokkan. Nah, ini nih, yang sering kebalik itu apa namanya, poin 5 sama poin 1 yang sering kebalik itu. Nah, jadi kalau misal poin 1 itu kan tadi dijumlahkan ya pangkatnya, ya. Sementara kalau misal untuk yang nomor 5 itu nanti kalau misal ada pangkat yang dipangkatkan lagi, itu nanti dikalikan untuk pangkatnya. Yang sampai kebalik ya, teman-teman ya. Tuh. Terus untuk yang bentuk pecahan, kayak gini itu nanti dikonversi kayak gini. Jadinya itu sebenarnya materi inverse. Nanti kalau cuman di TPA ini teman-teman nggak belajar sampai materi inverse gitu ya. Jadi ada bentuk lain, misal kalau ketemu di soal gitu ya, kalau misal ada A M mau dikonversi ke dalam bentuk pecahan, ya itu jadi nanti jadinya 1 A pangkat min M kayak gitu. Jadi kalau misal ini kan tadi dari pecahan gitu ya, dikonversi ke dalam bentuk biasa gitu, nggak pecahan gitu ya. Jadi nanti bentuknya A pangkat min M. Oke. Nah, kemudian ini untuk poin 7 A sama A pangkat 0 sama dengan 1 dengan kondisi A-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya, dengan kondisi seperti itu. Terus bentuk lain ini nomor 8 kalau misal ada N akar N A pangkat M, berarti nanti yang pangkatnya gitu ya, pangkatnya itu nanti sebagai pembilang, akarnya nanti sebagai penyebut. Oke, seperti itu ya. Ini harus hafal nih sifat-sifat ini karena ini nanti sangat penting sekali. Ya, sangat penting karena terutama untuk tadi ya, poin 5 sama poin 1 yang biasanya ketukar. Oke, itu jangan sampai kebalik-balik. Nah, selanjutnya adalah persamaan eksponen. Ini teman-teman hanya belajar untuk yang persamaan eksponen sederhana yang mana nanti basisnya yang sama, basisnya yang sama. Kalau misal basisnya sama, contoh gini teman-teman. Jadi ada 2 pangkat 3 X per 6 sama dengan 2 pangkat 2 X min 4. Nah, dari kondisi basis yang sama, maka kita hanya fokus kepada pangkatnya aja. Ini tuh sebenarnya masuk ke bagian ini. Kalau misal sifat itu nggak ada ya di sini ya, nggak masuk ke sifat ini. Kalau misal ini sebenarnya bisa dilogika sih. Nanti kalau misal ketemu bentuk eksponen yang lain gitu. Kalau misal ketemu dengan basis yang sama, biar hasilnya sama gitu ya, biar hasilnya sama, maka nanti untuk pangkatnya harus sama. Misal, biar kebayang, gini, misal 3 deh, angka 3, 3, ini 3. Nah, ini 3 pangkat 3, ini kan biar hasilnya sama, ini juga harus 3 pangkat 3, karena ini basisnya sama. Oke, jadi ini juga harus 3. Jadi nilainya untuk yang pangkat itu juga harus sama. Itu logikanya kayak gitu. Ada bentuk eksponen lain, teman-teman, sebenarnya. Kayak misal ini 3 sama 4. Biar hasilnya sama kayak gini. Itu nanti dia akan menggunakan sifat yang poin 7. Dimana kalau misal dia pangkat 0, nilainya akan sama. Gitu ya, sama-sama dengan 1. Gitu ya. Jadi nanti untuk apa namanya pangkatnya gitu ya, pangkatnya itu nanti akan dibuat sama dengan 0. Gitu, akan dibuat sama dengan 0. Oke, gitu ya. Cuman nanti ini nggak dipelajari, teman-teman hanya fokus kepada bentuk yang ini, yang mana basisnya sama dengan pangkat yang beda. Nah, kalau misalnya kayak gini, nanti tinggal penggunaan operasi biasa ini. Kok 3x ya, 2x min 4. Jadi hanya fokus kepada pangkatnya aja. Jadi nilai x sama dengan min 10. Oke, hanya gitu aja. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, teman. Kemudian ada akar kuadrat. Nah, akar kuadrat ini yang bagian poin 5 poin 4 ini nggak perlu aku jelasin, sepertinya ini akar biasa ya. Jadi
aku nggak jelasin. Mungkin yang aku perlu jelasin itu menyederhanakan bentuk akar, teman-teman. Menyederhanakan bentuk akar itu ini salah satu hal yang penting juga, karena nanti kalau misal ketemu apa namanya operasi yang campuran gitu ya, operasi operasi yang campuran itu nanti sangat berguna sekali untuk menyederhanakan bentuk akar gitu ya. Biar nanti apa namanya yang di dalam akar itu angkanya lebih kecil gitu ya, nggak terlalu besar gitu. Nah, ini kayak misal ya, ini yang paling sederhana ya, akar 8. Kalau misal untuk menyederhanakan itu dibagi ya, dibagi dengan bilangan-bilangan prima gitu ya. Dibagi dengan 2, dibagi dengan 3, dibagi dengan 5, bagi dengan 7, bagi dengan 11, 13, 17 gitu ya, dan seterusnya. Itu untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini angka 8 ini dibagi dengan angka 2 ya. Dibagi dengan angka 2 yang mana nanti dapat angka 4. Di mana kalau tahapannya ya teman-teman ya untuk menyederhanakan bentuk akar. Ketika dibagi dengan angka prima gitu ya, angka prima, pastikan ya, pastikan untuk angka ini sisanya ya, angka sisanya itu bisa diakarkan ya, bisa diakarkan. Baiknya seperti itu. Jadi kalau misal udah dibagi dengan bilangan prima, alangkah baiknya angka sisanya itu bisa diakarkan. Kalau misal tidak bisa diakarkan, berarti nanti gunakan angka prima yang lain, gitu. Gunakan angka prima yang lain untuk pembaginya. Nah, kayak misal di sini dia dibagi dengan angka 2 dapatnya 4, di mana nanti 4 ini bisa diakarkan, ya. Di mana nanti dapatnya 2 berarti tinggal 2 dikalikan dengan akar 2. Maka dapat 2 akar 2. Misal contoh lagi, 48. Ya, akar 48. Ini kalau misal kita akarkan, gitu ya. Ini tadi kan kalau misalnya bagi dua ya, kalau misalnya bagi dua dapatnya kan 24. Ini kan masih belum bisa diakarkan, ya kan? Nah, kemudian dibagi dengan 3. Ini kan masih bilangan prima tuh, ya kan? 48 bagi 3 dapat 16. 16 ini bisa diakarkan. Berarti nanti di sini adalah angka apa namanya? Akar 16 dikali dengan akar 3. Berarti nanti dapatnya 4 akar 3. Jadi seperti itu, teman-teman. Dibagi dengan bilangan prima, setelah dibagi dengan bilangan prima, pastikan angka sisanya bisa diakarkan. Kalau misal tidak bisa diakarkan, berarti gunakan angka bilangan prima yang lain. Kayak misal tadi ya, tadi kalau misal pakai angka 2, ini kan dapatnya 24. 24 itu kan belum bisa diakarkan. Maka gunakan angka yang lain. Nah, tadi 3, ini 16. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Aman. Oke, kalau misalnya aman, kita lanjutkan untuk operasi bentuk akar. Nah, operasi bentuk akar, nah ini teman-teman, aku harap juga teman-teman udah tahu, kalau misalnya ada operasi pengurangan dan pengurangan, ya, itu kalau misal akarnya sama, yang di dalam akar ya, di dalam akar itu sama, bisa dikelompokkan seperti biasa, ya, dikelompokkan. Nah, kalau misalnya perkalian, itu langsung hajar aja gitu. Cuman perlu diperhatikan ya, yang di luar akar dikalikan dengan angka yang di luar akar, terus yang di dalam akar dikalikan dengan yang angka di dalam akar. Nggak boleh kebalik-balik, ya, nggak boleh disilangkan. Nah, kalau misalnya untuk yang pembagian ya ini sama halnya, cuman mengubah bentuknya aja menjadi kayak bentuk pecahan, ya. Nah, di sini yang pengen ku tekankan, nah, ini yang di poin 7 ya, bentuk akar di dalam tanda akar. Ini sebenarnya banyak banyak sekali ya bentuk lainnya. Cuman di sini kita akan yang belajar yang sering muncul lah, katakanlah sering muncul gitu. Yang pertama, kalau misalnya ada akar di dalam akar, itu nanti bentuknya itu nanti akan seperti ini. Jadi kalau misalnya akar itu ini akarnya nanti dikalikan gitu ya. Akar di dalam akar. Atau mau dibuat bentuk pangkat itu juga bisa ya. Kalau misalnya udah tahu bentuknya seperti ini gitu ya. Ini kan bentuknya jadinya A pangkat 1/M kali N. Bisa dilihat untuk yang sifat nomor 8. Di mana kalau misalnya untuk akar, ya, N itu ya, dia akan jadi sebagai penyebut. Oke? Maka jadinya
akan seperti itu. Atau bisa ubah step by step gitu. Misal ya. Eh, misal ini kan tadi kan M ya. M ini kan berarti bisa buat pecahan dulu. Sorry, pangkat satu dulu. Ya, A pangkat satu per N. Yang menghilangkan akar yang ini dulu. Nah, terus nanti baru bertahap. Ini nanti baru A pangkat satu per N kali N. Sama sebenarnya. Ini aku buat sama dengan aja ya. Nah, kayak gini. Oke, seperti itu. Terus, untuk poin 2 dan poin 3 akan aku jelaskan secara barengan. Yang bedanya itu di sini, teman-teman. Bedanya itu di sini ya. Ini penjumlahan, yang satunya di sini adalah pengurangan. Tapi cara pengerjaannya adalah sama, ya. Cara pengerjaannya sama. Dengan sifatnya sama-sama, A lebih besar sama dengan B. Oke, ini juga ya. Nah, kalau misalnya ini pengurangan, ini nanti ikut pengurangan. Kalau misalnya penjumlahan, ini juga ikut penjumlahan. Jadi di sini yang paling penting teman-teman itu adalah ada angka 2 di sini. Ini angka 2 adalah sebagai kunci. Cirinya kalau misalnya nanti teman-teman ketemu akar yang mana di dalamnya ada operasinya gitu ya. Kayak misal contoh, ini 9 plus akar 80. Kayak gini misal. Nah, di sini kan belum ada angka 2 di depan akar ya, belum ada angka 2 di depan akar. Maka di sini teman-teman harus mengubah apa namanya bentuk akar 80 ini biar nanti ada angka 2 di depannya. Gimana caranya? Berarti teman-teman harus dibagi dengan angka 4. Terus dibagi dengan angka 4. Kenapa angka 4? Karena akar 4 itu sama dengan 2. Jadi nanti bisa dipastikan ya, bisa dipastikan untuk angka yang ada di sini itu pasti bisa dibagi dengan 4. Ya, untuk di soal-soal lainnya ya. Itu pasti bisa dibagi dengan 4. Kalau misal nanti belum ada bentuk atau belum ada angka 2 di depan akar. Jadi pastikan dulu kalau misal udah ada angka 2 di depan akar ya udah langsung kerjakan. Tapi selagi belum ada angka 2 di depan akar, nanti dibagi 4 dulu. Bagi 4 ini kan dapatnya angka 20. Oke. Dari sini berarti akar 9 plus 2 akar 20. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau misal dua angka dijumlahkan, dapatnya 9 ya, ini ya 9. Kalau misal dikalikan itu dapatnya adalah 20. Oke. Jadi ini sama ya, walaupun nanti yang ini pengurangan juga ini tetap penjumlahan dua angka ya, tetap itu penjumlahan dua angka. Nah, di sini teman-teman harus tahu ya, dua angka kalau misal dijumlahkan 9, kalau misal dikalikan adalah 20 ya. Nah, di sini tuh angka adalah ini sama 4. Oke, ingat, A-nya lebih besar daripada B ya. Berarti 5 yang ada di, ya pokoknya terserah sih 4 plus 5 atau 5 plus 4 atau ngikutin dengan yang ada di rumus juga nggak apa-apa. Oke, yang paling enggak teman-teman udah tahu kalau misal A itu lebih besar sama dengan B gitu ya. Ditambah dengan 2, 5 dikalikan dengan 4. Ini kan. Berarti hasilnya, nah ini ya, hasilnya adalah akar 5 plus akar 4. Kalau misal disederhanakan lagi jadi bentuknya 5 plus 2. Gitu cara pengerjaannya. Oke, jadi pastikan ada angka 2 di depan akar. Itu sama pengerjaannya sama ya untuk nomor 3. Cuma di situ kan bedanya adalah pengurangan. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjutkan untuk untuk poin 4 dan poin 5. Poin 4 dan poin 5 cara pengerjaannya sama ya. Yang membedakan di sini adalah nih orisinya. Kalau ini apa namanya tak hingga ya. Ini terus gitu kan makanya ada titik 3 di sini.
ya, jadi terus gitu. Cuman untuk yang penjumlahan nanti hasilnya adalah A, yang pengurangan hasilnya adalah B. Dengan selisih dua angka tersebut adalah satu, ya. Nih, selisihnya satu. Kalau misal dikalikan nanti dapat angka yang di yang berada pada soal, gitu. Nah, misal contoh teman-teman. Nah, nanti di sini akan aku jelaskan dua cara, gitu ya, dua teknik pengerjaan. Kita menggunakan teknik yang ada di sini lah, yang ada sesuai di modul gitu ya. Itu nanti misal contoh akar 20 plus akar 20 plus akar 20 plus tak hingga, gitu ya. Nah, karena ini menggunakan penjumlahan, ya, menggunakan penjumlahan, dan ingat angka yang ada di sini adalah perkalian dua angka yang mana selisihnya adalah satu, ya, selisihnya satu. Jadi kan di sini tadi teman-teman udah tahu ya, adalah angka 5 dan 4, ya. Ingat ya, selisihnya harus satu, wajib ya, selisihnya wajib satu, dan kalau misal dikalikan dapat angka itu sendiri, ya, 20 ini. Oke, nah karena ini penjumlahan, maka kita ambil angka yang paling gede, ya, A, berarti di sini 5. Jadi kalau misal nanti teman-teman untuk yang ini, 20 min, 20 min, 20 min sampai tak hingga, itu berarti nanti dapatnya adalah angka 4. Ya. Kalau misal untuk pengurangan, itu nanti kita ambil angka yang kecil, yang B. Ya. Nah, gimana kalau misal ketemu untuk bentuk soal yang menggunakan variabel, gitu. Misal ketemu 3x min, ini 3x min, 3x min, tidak, misal dapatnya eh, 6 gitu ya, 6 misal. Nah, itu sebenarnya sebenarnya masih bisa menggunakan teknik nomor 5 ya, tetap bisa menggunakan nomor 5. Cuman ada kalanya, ya, ada kalanya ya. Teknik nomor 4 ataupun teknik nomor 5 untuk yang mengandung variabel seperti ini, ya, tidak bisa digunakan. Kalau misal ini di sini tuh bentuk variabel juga gitu. Cuman aku nggak berani ngasih contoh yang sulit-sulit gitu ya. Aku takutnya nanti salah membuat soal yang ini tuh, membuat soal random ini tuh agak sulit ya. Jadi aku menggunakan angka 6 aja. Biar nanti teman-teman itu kebayang gitu ya. Ini contoh, karena ini masih contoh, jadi aku ngasih contoh yang sederhana aja. Jadi ada kalanya poin 4 dan poin 5 itu tidak bisa digunakan untuk bentuk-bentuk yang mengandung variabel. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu kayak gitu, yang mana nanti bentuknya lebih kompleks ya, ada banyak variabel, itu disarankan menggunakan is- teknik kuadrat, ya. Jadi nanti ini dikuadratkan. Gimana kalau misalnya nanti dikuadratkan, berarti kan nanti akar yang ini kan hilang, ya kan, yang depan. Berarti nanti tinggal 3x. Nah, terus kan nanti ada lagi ini kan, muncul yang lanjutannya itu kan 3x min tak ya kan, sama dengan 36. Nah, selanjutnya adalah 3x min ini, yang akar tak ini itu adalah hasilnya 6. Ya kan, kalau ini kan teman-teman bisa lihat ya, akar tak ini itu nanti adalah 6 nilainya. Maka akar tak yang ini, ya, itu berarti hasilnya adalah 6 sama dengan 36. Berarti nanti 3x sama dengan 42, yang mana nanti nilai x-nya adalah 42 belas. Your internet connection is unstable. Oke, seperti itu untuk penjelasannya. Nah, untuk yang nomor 6 itu teman-teman, kalau misal ya ini angka akar diakarkan lagi, diakarkan lagi, itu nanti dapatnya angka itu sendiri. Ya, angka itu sendiri. Ini nggak ada kesulitan ya ini. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Aman? Oke, kita masuk ke slide terakhir, materi terakhir ya, sebelum kita masuk ke latihan soal. Ini merasionalkan bentuk pecahan. Kalau misal yang namanya merasionalkan itu dikarenakan penyebutnya adalah bukan adalah ya, penyebutnya mengandung akar, yang mengandung akar. Jadi kalau misal mengandung akar, itu berarti nanti dikalikan dengan akar itu, ya dikalikan dengan akar itu sendiri ya, Kak. Misalnya akar B dikalikan dengan akar B. Yang kayak gini. Kita dapat yang kayak gini. Nah, kalau misal ini poin 2 sama poin 3 aku jelaskan secara barengan. Kalau misal ketemu ini yang penjumlahan, ini nanti perkalian, nanti dikalikan dengan akar sekawan. Ya, akar sekawan itu nanti sebenarnya operasinya adalah operasinya itu berkebalikan. Kalau misalnya ini penjumlahan, nanti dikalikan dengan akar sekawan yang pengurangan. Kalau misalnya ini pengurangan, berarti nanti dikalikan dengan yang penjumlahan. Ya. Dan ini perlu teman-teman lihat ya, baik poin 2 ataupun poin 3 yang mana operasinya berbeda ya, penjumlahan sama pengurangan, tapi untuk bentuk penyebutnya adalah sama. Ya, bentuk penyebutnya sama. Yang membedakan itu nanti di pembilangnya. Pembilangnya itu nanti pasti kebalikannya gitu ya. Kalau misalnya tadi ini kan pengurangan, berarti nanti ini penjumlahan. Kalau misalnya ini yang penjumlahan, berarti ini pengurangan. Untuk penyebutnya itu sebenarnya dari prinsip dasar yang ini teman-teman. Kan nanti kalau misal apa namanya pakai yang penjumlahan nanti dikalikan dengan yang pengurangan. Kalau misal pengurangan nanti dikalikan dengan yang penjumlahan. Kan gitu toh. Jadi nanti prinsipnya ada di sini. Kan nanti dapatnya kan A kuadrat min B kuadrat. Karena ada bentuk kuadrat di sini ya, maka bentuk akar yang ada gitu ya. Ini kan akar-akar tuh. Nanti kan hilang. Maka tinggal angka itu sendiri kan. Maka tinggal A sama B. Gitu. Sorry, variabel ya. Tinggal variabel itu sendiri kan. A sama B itu. Gitu. Jadi prinsip dasarnya itu dari sini. Ya. Oke, seperti itu. Udah, selesai untuk materinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke latihan soal. Aman? Kalau aman, mungkin aku kasih disclaimer terlebih dahulu. Teman-teman, nanti untuk yang di PPT, kita tolong geser ke slide sebelumnya sebentar. Oke, sorry. Eh, Kak Yusuf itu kemarin bukannya ikut juga ya? Oh, ikut yang kelas ini, Kak? Atau beda orangnya? Karena ini kelas baru ya, mungkin aku kasih disclaimer terlebih dahulu. Sama nggak ya? Ini tuh orangnya. Ya, aku jelasin dulu. Jadi, apa namanya, teman-teman, nanti akan aku tampilkan slide PPT, slide soal ya. Untuk latihan soal, nggak mungkin aku kasih semua latihan soal yang ada di modul. Aku pilihin ya, aku pilihin beberapa yang sekiranya cukup kita bahas sampai jam jam 9 gitu ya, sampai jam 9. Nah, nanti kalau misal ada soal yang ada di modul dan nggak sempat kebahas pada apa namanya pada PPT dan waktunya masih cukup, nanti akan kita bahas. Tapi kalau misal waktunya nggak cukup gitu ya, nanti silakan teman-teman WA aja ke aku, jadi kita diskusikan gitu ya untuk pengerjaannya gimana gitu ya. Oke, seperti itu untuk informasinya. Nah, untuk materinya mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Sorry ya teman-teman, yang mungkin nanti untuk yang recordnya untuk yang bagian awal kepotong tadi ya, karena baru sadar belum ke record. Aman? Karena kita masuk ke latihan soal. Untuk soal pertama, silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Untuk jawabannya silakan dijawab di kolom chat.
Sorry, ternyata aku mute. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Bu Aminah mempunyai 10 apel, 20 jeruk, dan 30 salak. Semua buah-buahan akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama. Banyaknya plastik yang diperlukan adalah berapa kantong. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi ya. Ini pembagian sama rata. Ya, karena ini pembagian sama rata berarti nanti kita akan menggunakan FPB. Kita hitung faktorisasi primanya terlebih dahulu untuk masing-masing angka. Ya, 10, 20, 30. 10 itu kan 2 kali 5, ini 2 pangkat 2 kali 5, ini 2 kali 3 kali 5 untuk FPB-nya. Nanti kan kelihatan ya, ini 2 2 2 5 5 5. Berarti 2 sama 5. Jadi 10. Jadi nanti untuk satu kantongnya isinya adalah satu apel, dua jeruk, tiga salak. Gitu ya. Oke, sepertinya masih aman. Silakan untuk nomor 2 untuk dicoba. Gimana ya? Soal nomor 2. Ingat kalau misalnya ada dua bentuk ya, dua bentuk katakanlah tadi kan yang sama dengan 16 sama sama dengan 36 itu dan yang dicari adalah C per B atau bentuk lainnya misalkan katakanlah seperti itu pasti bisa dihubungkan. Nah, teman-teman tugasnya adalah mencari penghubungnya. Oke, ini kita bahas aja ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini
Ada operasi nih hilang-hilang depannya. A per B plus C per D sama dengan 16. Kemudian ada A per C plus B per D sama dengan 36 dengan seperti biasa ya, penyebut tidak boleh sama dengan nol ya, B, C, D ya. Dengan yang dicari adalah C per B berapa. Oke ya. Nah, untuk bentuk yang pertama, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu karena itu adalah operasi penjumlahan. Dengan dikalikan silang berarti dapatnya AD plus BC per BD. Ya kan? Dengan perkalian silang ya. Ini sama dengan 16. Oke. Kemudian untuk yang bentuk kedua, itu kan sama ya. AD plus, terusnya mirip ya. AD plus BC per CD sama dengan 30. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa seperti yang aku bilang, pasti ada penghubungnya. Penghubungnya di mana? Penghubungnya ada di bagian pembilang, yaitu sama-sama AD plus BC. Ya kan? Karena sama-sama bentuknya, maka kita bisa konversi dulu untuk yang ini AD plus BC sama dengan 16 BD. Ini juga ya, AD plus BC sama dengan 36 CD. Jadi, ini kan masih disimbolkan dengan variabel ya. 16 BD, ini 36 CD. Cuman untuk penggunaan variabelnya ini sama. Maka secara nilai ya, secara nilai, maka ini sama yang ini itu pasti sama. Ya, secara nilai ya. Kita bahasnya secara nilai. Karena secara nilai sama, maka kita bisa ubah gini. Nanti plus BC kan nilainya sama ya. Ini, ya. Maka ini 16 BD sama dengan 36 CD. Oke. Nah, ini kan variabel D sama. Berarti tinggal 16B sama dengan 36C. Yang diminta adalah C per B. Ya. Jadi kan gini, C per B. Ya, B-nya geser tuh ke sebelah kanan. Oke. Maka dapatnya adalah 16 per 36. Di mana hasilnya adalah 4 per 9 untuk hasil C per B. Oke. Jawabannya adalah yang B. Gitu? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bentar, posisi kursinya nggak nyaman. Oke, aman ya. Kalau aman, is, nge-freeze. Nah ini uji coba tanpa menggunakan kalkulator. Isinya berapa? Kalau misal teman-teman udah terbiasa dengan melihat ini aja, 3 detik, maksimal 5 detik, 5 detik itu kelamaan, pasti udah tahu jawabannya apa. Coba, silakan dijawab di kolom chat tanpa menggunakan kalkulator ya. Nanti bakal aku kenalkan dengan konsep lainnya, yang mana nanti akan digunakan terus menerus untuk materi. Ya, ada yang udah tahu berarti ya. Oke, sekarang aku coba jelaskan. Jadi di sini eh, akan aku kenalkan dengan konsep ini kalau misalnya emang kemarin itu kelas gabungan dan ini adalah kelas kemarin juga sebagian kelas kemarin, teman-teman pasti udah tahu dengan konsep PDKT ya. Konsep PDKT. Konsep PDKT itu apa? Kita mendekatkan angka kepada angka yang lebih mudah dihitung, gitu ya.
Jadi, tapi cuman ingat ya, pendekatan itu nanti ya untuk pengerjaan soal-soal selanjutnya, nanti aku akan sering menggunakan konsep ini. Untuk, ya tentunya nggak semua soal ya, untuk beberapa soal gitu ya. Untuk beberapa soal itu, untuk materi-materi selanjutnya akan menggunakan konsep pendekatan. Pendekatan itu digunakan untuk memfilter jawaban. Ingat ya, untuk memfilter jawaban, bukan digunakan untuk menentukan jawaban yang pasti. Kalau misal teman-teman belum rasa instingnya, oke ya. Jadi umumnya, tapi biasanya sih ya katakanlah 90, 80 sampai 90% lah. Biasanya itu udah langsung ketemu jawabannya, gitu ya. Tapi kalau misal instingnya belum terbiasa, itu masih ada ragu-ragu antara dua opsi jawaban, gitu. Itu nanti untuk konsep pendekatan. Jadi konsep pendekatan ini tuh menurutku pribadi sangat berguna sekali. Apalagi kalau misal nanti teman-teman udah terbiasa untuk mempadu-padankan apa namanya, tidak bergantung pada penghitungan manual. Maksudnya itu gimana? Misal kayak 39 kali 4 98. Ini kan penghitungan manual kan. Nanti ada kalanya akan aku ajarkan, bukan bukan aku ajarkan nih, akan aku perlihatkan bagaimana menulis rumus matematika tanpa ada penghitungan seperti ini. Jadi teman-teman cuman mengubah-ubah penulisannya aja, gitu. Hanya mengubah-ubah penulisan rumusnya, biar penulisannya itu rapi, runtut, dan tidak menghabiskan waktu untuk menghitung angka-angka yang seperti ini, gitu. Tentunya nanti ya, tergantung dari bentuk soal. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Konsep pendekatan. Konsep pendekatan itu adalah kita mendekatkan kepada angka yang mudah dihitung. Kayak misal ini 399. Kita dekati dengan angka 400. Sementara untuk yang ini kita dekati dengan angka 500. Berarti kan 400 dikalikan dengan 500, ya kan? Maka eh, 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 betul. Nanti ini kan dapatnya adalah 200.000. Nah, jadi angka ini ya, itu pasti ada di sekitar angka 200.000. Cuman dilihat, perlu teman-teman lihat. Ini kan pendekatannya ya, ini kan angka pendekatannya. Nah, angka aslinya itu adalah ternyata kurangnya. Berarti kayak 399 itu kan di bawah 400, 498 itu di bawah 500. Maka untuk hasilnya itu pasti di bawah 200.000. Tapi tidak mungkin jauh, karena selisihnya cuma satu angka, cuma dua angka. Gitu ya. Jadi, apa namanya, selisihnya nggak akan jauh. Nah, maka dari itu jawabannya adalah yang E. Dari kelima opsi jawaban, yang paling dekat dengan angka 200.000 itu adalah yang E. Gitu. Jadi yang pengen aku tekankan di sini adalah konsep yang ini teman-teman. Dekati, ya, pendekatan di sini. Ini nanti itu akan sering aku gunakan ya. Ketika nanti ketemu, terutama kalau misal ketemu bentuk-bentuk pecahan gitu. Ketemu bentuk-bentuk pecahan itu, aku lebih sering menggunakan pendekatan. Oke. Nah, itu nanti akan berguna sekali tuh untuk penghitungannya. Biar teman-teman itu nggak perlu untuk menghitung gitu. Kayak misal, kan misal angka yang gede, gitu, 3, 3 dibagi dengan 93. Ini kan ribet ya. Alangkah baiknya kan ini 360 bagi 90. Gitu kan. Ini kan nanti dapatnya 4. Berarti nanti di angkanya itu akan ada di sekitar 4. Biasanya gini. Kok akar sih? Segitiga kan gini. Kadang kan kayak gini kan. Nah, nanti dihitung dulu gitu kan. Ribet kan. Ini kan berarti nanti 3, sekian. Teman-teman eh dapat angka ini. Nah, lihat di opsi jawaban. Yang paling berdekat itu yang mana dengan angka 4. Kayak gitu. Itu gunanya pendekatan. Jadi, pendekatan itu sekali lagi bukan untuk menentukan jawaban, tapi paling tidak digunakan untuk memfilter jawaban yang mana paling dekat terhadap angka yang kita inginkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini bergunanya sangat berguna kalau misalnya nanti untuk pecahan. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan Kak Mual, ya benar ya. Jadi kurang dikit gitu. Jadi kita cari yang paling mendekati.
Jangan lupa absen ya teman-teman ya. Oke, aman, sepertinya aman. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya, silakan untuk dicoba. Oke, kita bahas. Nah, untuk soal ini, itu tadi sebenarnya udah aku ajarkan ya, membandingkan dua pecahan. Cuman sebelum ke situ kan ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman jeli, ini bisa disederhanakan dulu ya, di mana nanti untuk nilai X-nya adalah 5/6. Nilai Y-nya adalah 4/5. Ya kan, 4/5. Sekarang kita coba untuk sederhanakan. Sorry. Bandingkan kalau sederhanakan. Kan udah disederhanakan ya. 5/6 sama 4/5. Dengan perkalian silang, ya. Posisi pembilangnya dulu. 5, 4. Ini 5 dikalikan dengan 5. Penyebut yang ini. 4 dikalikan dengan 6. Penyebut yang ini. Ya kan? Dapat 25. Dapat 24. Berarti posisinya kayak ini. Ya. Berarti X lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah yang A. Oke, ini kayaknya ini hanya penekanan tadi ya, materi yang di awal ya, yang udah disampaikan di awal tadi. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, Man. Ini aku tes belum sih? Udah. Kenapa bisa disederhanakan, Mas, menjadi X 5/6? Ini 5/6. Ini bagi aja, apa namanya, bagi is 5 berapa kali sih itu limanya? Kali ya? 6 6 6 6. Bagi aja dengan 1 1 1. Jadi kan 1 1 1 ke 5, ini kan dapetnya 5 5 5 5. 1 1 1 1 kali 6, dapetnya kan 6 6 6 6. Jadi dibagi dengan angka yang sama. 1 1 1 1 gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada angka berulang itu sebenarnya pasti dibagi dengan angka satu yang berulang gitu. Disesuaikan dengan jumlahnya. Cuman ya tetap diperhatikan ya, kalau misalnya ini 4 ya berarti nanti sama 5/6. Tapi kalau misalnya ini 5-nya ada 4, 6-nya ada 5, berarti nanti ada selisih satu angka gitu ya. Misal kayak gini, ini misal di sini ada 6 juga gitu ya. Berarti ada 5/6. Nah, gitu ya. Jadi dipastikan dulu eh, jumlah angkanya sama. Jangan langsung hajar 5/6 gitu. Karena di sini kan udah kelihatan ya. Cuman di sini kan udah kelihatan kalau misal untuk eh, pembilang dan penyebutnya sama ya. Ada 4, penyusunnya ada 4 angka. Ya. Oke, lanjut untuk nomor 5. Nomor 5, kalau misal teman-teman udah jeli gitu ya, ini tuh teman-teman langsung tahu jawabannya tanpa tahu bentuk. Ini kan sebenarnya bagian dari pecahan istimewa ya. Tanpa tahu pecahan istimewa, ini sebenarnya teman-teman udah tahu jawabannya. Kalau misal teman-teman jeli gitu ya. Nggak yang apa namanya, rumus oriented, formula oriented ya. Tapi ya nanti tergantung ya, kalau misal ini nanti aku jelasin ya, dengan logika dan dengan rumus nanti tetap aku jelasin.
Jadi silakan untuk dicoba. Yang lain, gimana yang lain? Belum kebayang kalau misal menggunakan logika, atau mungkin ada yang menggunakan rumus juga sebenarnya nggak masalah ya. Oke, akan aku jelaskan menggunakan logika dulu ya. Logika dulu. Teman-teman bisa lihat ya, desimal yang terbentuk adalah 5 koma sekian, yang mana di atas nol, ya, di atas nol. Oke, di atas 0, sekian. 0,9999 lah. Oke. Nah, kalau misalnya ada bentuk seperti itu, pasti, ini biar lebih jelas aja deh, 25, 25, 2,5. 2,5 kalau misalnya kita konversi ke dalam bentuk pecahan, jadinya kan 2,5, ya kan? Kalau bentuk pecahan sederhana jadinya kan 5 per 2, ya kan? Jadi selagi angka yang di depan koma itu tidak nol, ya, angka di depan koma itu tidak nol, pasti pembilangnya akan lebih besar daripada penyebut. Ya, pasti ya, pasti. Mau cek aja, misal aja 1,5 gitu, satu setengah aja, ini dapatnya kan 1,5. Ini aja 32. Ya. Jadi pembilangnya pasti lebih besar daripada penyebut. Selagi angka di depan koma itu tidak nol. Nah, pada soal angka di depan koma itu tidak nol, ya, 5 bahkan. Dari situ kita pasti udah tahu nilai X-nya akan lebih besar daripada Y. Karena nilai X ini dia digunakan sebagai pembilang. Ya. Dan oh ya, di sini penekanannya yang paling penting itu sebenarnya di sini teman-teman. Bilangan positif, ya. Paling pentingnya di situ. Kalau misal nanti di sini adalah bilangan negatif, ya berarti nanti otomatis akan seperti ini. Gitu. Karena kan misalnya min 5 min 2 gitu. Ini sama-sama hasilnya 2,5. Cuman dari sisi angka untuk penyusun bilangan dan penyebut itu kan min 5 itu kurang dari min 2, kan gitu ya. Jadi ini juga tetap penting ya, tetap penting bilangannya apa namanya, positif atau negatif. Nah, berarti dari sini ini ya tadi ya, dari sini kita tahu bahwa nilai X-nya akan lebih besar daripada Y tanpa menggunakan rumus, hanya pemahaman sederhana mengenai bentuk desimal. Dimana kalau misal nilainya di atas nol, untuk yang di depan koma ya, kalau misal angka di depan koma itu lebih dari nol, otomatis pembilangnya akan lebih besar daripada penyebut. Kalau misal dikonversi ke dalam bentuk pecahan. Kalau misal mau diubah ke dalam bentuk rumus, ya, ingin misal nih, teman-teman ingin tahu eh, angka pasti dari pecahannya itu berapa gitu. Biar teman-teman tahu juga gitu ya. Kalau misalnya ada yang menggunakan rumus, ini sebenarnya bagian dari pecahan istimewa teman-teman. Kalau misalnya ada angka yang berulang, gitu, ya, ada angka berulang kayak gini, dua angka ya, dua angka berulang kan. Kalau misalnya ada dua angka berulang, itu pasti ada kaitannya dengan penyebut 99, ya. Nah, ini pasti 54, ya. Jadi pasti 54. Karena eh, kalau misalnya nanti teman-teman lihat di modul itu, ini bentuknya AB gitu ya. Dua angka. Ada dua angka. Ini bukan perkalian dari A sama B ya, teman-teman ya. Dua penyusun angka ya, dua penyusun angka. Ada A sama B. Nah, di sini tuh
54. Cuman 54 itu nanti kalau misalnya dibagi dengan 99 itu hasilnya adalah 0,54, 54, 54 dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu kan belum sama tuh, belum sama kayak yang ini. Kayak yang diminta adalah 5, sekian. Ya. Maka dari itu, ini perlu dikalikan dengan 10. Biar hasilnya adalah 5,4, 54, 54, dan seterusnya. Ya. Maka dari itu, nilainya dari sini kita tahu bahwa 54/99 ini perlu dikalikan dengan 10. Ya, maka dapatnya adalah 540 dibagi dengan 99. Nah, ini kan berarti komponen dari X dan komponen dari Y. Ya, di mana nanti nilai X-nya adalah ini 540, komponen Y-nya adalah 99. Nah, dari sini aja udah tahu tuh nilai X-nya adalah lebih besar daripada nilai Y. Gitu ya. Jadi, eh, apa namanya, ini bisa dikerjakan dengan logika, atau kalau misalnya menggunakan rumus ya seperti ini, penggunaan rumus pecahan istimewa dengan penyebut 99. Tapi kalau misal, bukan tapi, tambahan aja, kalau misal teman-teman ketemu, ini kan dua angka yang berulang, kalau misal ketemu tiga angka yang berulang gitu, katakanlah 0, ABC, ABC, dan seterusnya, itu terbentuk dari angka menyebut 999, ya. Seperti itu. Untuk penjelasan soal nomor ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebenarnya TPA itu logika juga jalan ya. Tapi kalau misal teman-teman hafal rumus juga nggak apa-apa ya. Hafal rumus aja nggak apa-apa. Kalau misal bisa apa namanya, mempadu-padankan antara logika dan rumus malah lebih baik lagi gitu ya. Lebih baik lagi. Bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Tapi kalau misalnya emang rumus rumus itu ya tetap lebih bagus sih. Lebih baik lah. Oke, aman? Kalau aman, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nomor 6. Silakan untuk dicoba. Oke, kita bahas ya. Oke, pada jawab A. Tadi soalnya juga jawab, opsinya jawabannya A ya, yang tadi. Oh iya. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini ada A sama dengan 2/3, 2/3 B, C sama dengan 3/2 A, dan A, B, C sama dengan sekian, 18. Nilai B-nya berapa? Nah, di sini teman-teman, kalau misal ada bentuk-bentuk kayak gini, dan yang dicari adalah salah satu dari variabel tersebut, gitu ya, salah satu dari huruf tersebut, maka untuk bentuk-bentuk yang lain, kayak ini kan nilai A, nilai C,
kita konversi ke dalam bentuk nilai B, ya. Kita konversi ke dalam bentuk nilai B. Pokoknya mengandung nilai B aja gitu ya. Ini kan A sama dengan 2 per 3B. Kan udah ada kandung nilai B. Ya udah, biarin aja. Yang penting udah dikonversi, ada nilai B-nya di situ. Nah, yang belum kan di situ tuh, yang C. C kan 3 per 2A. Nah, ini masih ada komponen A. Nah, jadi A-nya yang dikonversi. Ya, A-nya dikonversi atau diubah. Di sini udah tahu, A itu sama dengan 2 per 3B. Berarti 3 per 2 dikali. Untuk nilai C-nya adalah, ini coret-coret, coret-coret, C sama dengan B. Ini dari tadi ada warning your internet unstable sih. Suaraku masih aman ya? Kalau misal belum ada chat sih, jadi aku anggap masih aman ya. Kalau misal suaraku putus-putus, nanti tolong kasih tahu ya teman-teman ya. Oke, eh lanjut. Nah, kalau misal kan udah kayak gini tuh, udah dikonversi yang mana udah mengandung nilai B, ini juga tadi yang A udah mengandung nilai B, karena kan yang dicari nilai B ini. Maka kita bisa cari A, B, C sama dengan 16. Oke, berarti 2 per 3 is B dikalikan dengan B dikalikan dengan B lagi, karena C kan sama dengan B tadi ya, sama dengan 18. Berarti B pangkat 3 dikalikan dengan 2 per 3 sama dengan 18. Nah, B pangkat 3 ini berarti kan jadinya 18 dikalikan dengan 3 per 2. Pindah posisi. Sebenarnya ini ya, selalu aku bilang ke kelas-kelas yang lain biar sebenarnya dalam ilmu matematika itu nggak ada istilah pindah posisi, teman-teman. Sebenarnya itu masing-masing dari ruas kanan dan ruas kiri itu dikalikan dengan 3 per 2. Ini yang filo, apa namanya? Secara matematisnya yang paling benar gitu. Karena kan dikalikan dengan angka yang sama untuk kanan kiri, maka tidak mengubah nilai, gitu kan. Jadi karena tidak mengubah nilai diperbolehkan, ya. Makanya nanti ini ada penyederhanaan untuk bentuk yang ini. Makanya muncullah angka 3 per 2 untuk di ruas kanan. Cuman entah di YouTube ataupun dulu aku zaman sekolah gitu ya, itu seringnya guruku nyebutnya pindah ruas gitu ya, pindah ruas. Nah, sejak kuliah itu baru diajarin sebenarnya nggak ada istilah pindah ruas gitu ya. Adanya itu adalah dikalikan dengan angka satu sebenarnya. Dikalikan dengan angka satu untuk kanan kiri. Nah, angka satu itu berapa? Nah, angka satu itu bisa dalam bentuk lainnya, gitu. Satu per satu gitu. Nah, ini dikalikan dengan yang satunya itu ada di sini, satunya lagi ada di sini, kanan sama kiri, gitu. Ini ini hanya sebagai informasi aja ya. Cuman untuk selanjutnya tetap aku menggunakan istilah apa namanya pindah ruas. Haha, udah tahu salah tapi digunakan terus. Sebenarnya untuk mempermudah pemahaman aja gitu. Ini cara matematisnya itu sebenarnya nggak ada istilah pindah ruas ya, tapi karena kita ya belajar cepat lah ya. Ini jadi nanti aku paling seringnya pindah ruas gitu ya. Jadinya seperti ini ya, teman-teman. Ada 3 per 2 di sebelah kanan. Ini berarti nanti B pangkat 3, ini 27. Nah, yang mengandung pangkat 3, yang hasilnya 27 adalah ini kan, 3 pangkat 3 kan. Nanti nilai B-nya adalah 3. Atau maka hasilnya adalah yang A. Begitu. Gimana? Jelas? Teman? Ada pertanyaan? Sebelumnya sih belum ya. Karena ini hanya masih standar biasa lah, penghitungan standar biasa. Cuman kadang-kala itu kesulitannya itu mengkonversinya gitu ya. Jadi kalau misalnya mengkonversi itu lihat aja yang apa yang dicari. Fokus aja di sini. Kalau misalnya yang dicari B berarti komponen lainnya harus mengandung B. Gitu ya. Kayak misalnya ini tadi A udah mengandung B, C ini baru mengandung A. Ya udah ubah yang di sini biar mengandung B. Gitu. Pokoknya diubah sesuai dengan apa yang dicari. Oke ya. Lanjut nomor 7. Ini nomor 7 itu hanya pengetesan biasa. Hanya mengetes seberapa jauh pemahaman teman-teman kalau misal ada rumus, sorry,
ada kalimat, ya kalimat diubah dalam bentuk matematis, gitu ya. Silakan untuk dicoba. Oke, Gus. Nice, nice, nice. Oke, aku mau mastiin dong, teman-teman yang di sini tuh ikut kelas yang kemarin kah? Atau ini emang kelas perdana? Oh, perdana ya? Oh, iya, iya. Oke. Aku mau cuma mastiin, soalnya kemarin tuh ada, apa namanya, username. Oh, kayak user pengganti ya. Kemarin ada, apa namanya, namanya namanya user gitu. Pengganti user. Kirain ini kemarin tuh yang digabung, kelas yang digabung gitu. Jadi ini ya kelas yang pengganti ya. Oke, jadi emang benar ya ada kelas perdana. Jadi biar kalau misal kelas perdana kan ya aku jelasin dari sama sebelum, apa namanya, sama kayak yang kelas sebelumnya yang kemarin kan. Kalau misal yang kelas kemarin itu kan udah agak beberapa kali pertemuan lah. Jadi istilah-istilah yang kugunakan, yang teman-teman yang kemarin itu pasti udah tahu gitu. Oke, di sini di sini ini tuh sekali lagi ya, nah, hanya ya biasa lah karena ini pertemuan awal, jadi aku coba ngasih soal-soal yang hanya menggugah logika teman-teman gitu, mencoba memahami bagaimana sebuah kalimat diubah menjadi matematis, dan soal-soal yang aku berikan juga masih soal-soal yang cukup sederhana biar membangun logikanya dulu gitu, pelan-pelan membangun logikanya pelan-pelan gitu. Dan kebetulan dari tim tim manajemen juga bagus nih menyusun modulnya. Jadi dari yang sederhana dulu untuk materinya. Jadi membangun logikanya dulu, baru nanti pelan-pelan masuk ke soal yang lebih advance gitu. Materi ya, materi yang lebih advance dan soal yang lebih advance gitu. Jadi modul yang sekarang ini eh, bagus lah, karena emang modulnya itu diusahakan diperbarui tiap tiap periode ya, berarti diperbarui tiap periode tergantung dari review teman-teman yang sudah ikut ujian gitu ya, untuk mengetahui soal-soalnya nanti seperti apa. Oke, ini seperempat dari suatu angka adalah tiga, sebentar, ti- seperempat dari suatu angka adalah tiga kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Gitu. Berapa angka yang dimaksud? Nah, seperempat dari suatu angkanya. Berarti ini seperempat dari suatu angka. Nah, suatu angka ini kita misalkan dengan X. Oke, oke, pengganti ya. Nah, adalah itu sebenarnya sama dengan, ya, makanya aku lingkarin. Adalah itu sebenarnya sama dengan tiga kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Itu sebenarnya penulisannya itu bukan gini ya teman-teman ya. Bukan. Tiga kurangnya dari sepertiga angka tersebut itu bukan seperti ini. Tapi penulisannya adalah sepertiga X min 3. Nah, ini tuh arti dari tiga kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Kalau misalnya ini lebihnya, misalnya ini lebihnya, maka ini nanti di jumlah. Oke, gitu ya. Nah, kalau misal ini adalah hal yang penting, sangat penting sekali kalau misal teman-teman tidak bisa mengkonversi dalam dalam bentuk matematis, itu nanti dipastikan untuk hasilnya pasti salah.
gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dan harus banyak latihan untuk memahami apa namanya bentuk-bentuk kalimat penyusunnya. Ya betul. Berarti angkanya di belakang ya. Betul. Tapi, nah sekali lagi tapi ya, ini untuk bentuk-bentuk soal yang seperti ini ya. Kalau misal tiga kurangnya dari sepertiga angka tersebut itu maksudnya adalah sepertiga X min 3. Logika, bukan logika ya, pemahamannya seperti itu. Tiga kurangnya dari sepertiga angka tersebut itu sepertiga X dikurang 3. Tidak selalu ya, tidak selalu dari belakang ya teman-teman ya. Tergantung dari penyusunan kalimatnya. Ya, tergantung dari penyusunan kalimatnya. Ada kalanya yang menggunakan operasi perkalian untuk operasi perkalian. Ada juga yang pembagian. Ada juga untuk yang pengurangan tapi biasanya menggunakan kalimat bentuk yang lain, gitu ya. Jadi tergantung dari kalimat soalnya. Tidak mesti karena ini kan kebetulan setelah adalah itu ternyata penyusunannya adalah dari belakang dulu baru ke depan, ya kan? Tidak mesti seperti itu. Ya, sekali lagi. Jadi ini tuh bukan bentuk pakemnya atau bukan bentuk pastinya, bukan bentuk dari angka belakang ke depan, itu enggak. Tapi tergantung lagi dari kalimat yang digunakan. Nah, memang kayak gini tuh harus banyak-banyak latihan biar menambah pengetahuan dan kosakata lah ya, biar tahu oh kalau misalnya ada kalimat kayak gini ternyata bentuk matematisnya itu seperti ini, gitu. Oke, kita coba lanjutkan. Di sini berarti kan 14 X ya. Sama dengan, kenapa kudus lagi ya? Gini, Jo. Ini 3, jadinya sepertiga X. Jadi, main 3-nya itu pindah ruas ya. Eh, ya kan, yang aku gunakan itu nanti istilahnya pindah ruas, biar mudah aja biar dipahaminya. Nanti kan ada ruas kiri sama ruas kanan ya. Jadi dari ruas kanan pindah ke ruas kiri. Sepertiga X dikurang 1/4 X. Ya toh? Kita samakan penyebutnya untuk yang ruas di sebelah kanan. Berarti kan di sini ada 4, ini min 3, ini 3 dikalikan dengan 4. Kalikan silang ya, kalikan silang biasa. Ini ada X-nya di sini. Berarti 3 sama dengan 1/12 X. Maka nilai X-nya adalah 3 kalikan 12. X sama dengan 36. B jawabannya. Oke, gitu ya. Jadi sekali lagi bentuk-bentuk kayak ini emang jarang keluar. Bukan pasti keluar ya, tapi mungkin aja keluar, mungkin teman-teman keluar gitu ya. Banyak sekali untuk bentuk-bentuk matematika yang dibuat dalam bentuk kalimat gitu ya. Banyak sekali. Aku aja nggak hafal. Sebenarnya aku nggak hafal. Aku biasanya hanya memahami kalimat yang digunakan gitu. Jadi banyak sekali. Jadi nanti kalau misalnya ada dan aku kalau misalnya ini aku nggak tahu untuk keyword di Google apa ya, aku kurang tahu. Soalnya jarang yang nggak sesering itu soalnya soal-soalnya kayak gini. Nggak sesering itu. Kalau misal ada apa juga aku udah nggak kurang tahu kalau misal apakah matematis dalam bentuk kalimat gitu aku juga kurang tahu. Belum pernah nyoba nyari sebenarnya untuk yang soal ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hanya ini pemahaman aja biar nanti teman-teman lebih mengetahui lah dan harus tahu juga cara pengerjaannya. Kita masuk ke soal terakhir. Nge-freeze laptopnya sebentar. Oke, silakan untuk dicoba. Ini lagi masih dalam bentuk kalimat dikonversi.
Ini sih kalau misal sering soal yang keluar ya ini ya. Jadi teman-teman udah kebayang tuh, pasti tinggal mengalihkan aja, ya kan? Kalaupun nggak paham kalimatnya, teman-teman udah tahu itu ada dua angka, yang satu hanya dua penyusunnya satu angka, yang satu dua angka, dan opsinya ada tiga angka. Ya udah berarti pasti perkalian gitu. Ya, tanpa tahu kan makna kalimat itu, pasti nanti arahnya ke situ. Tinggal dikalikan aja, betul ya. Kayak yang aku bilang, tinggal dikalikan. Jadi nanti ini pasti jawabannya E, ya pasti. Tinggal dikalikan aja. Cuman di sini tuh sebenarnya aku pengen memberitahukan lah ya, memberitahukan kalimat ini tuh sebenarnya kalau misalnya ditulis itu seperti apa, gitu. Nanti aku kasih tahu juga untuk bentuk-bentuk lainnya, gitu ya. Kita coba ya. Selisih dua bilangan itu 6. Berarti katakanlah A min B sama dengan 6. Jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 32. Berarti kan A plus B sama dengan 32 ya. Berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan tersebut? Biasanya tuh nggak paham ini. Bukan nggak paham, sorry. Belum tahu ya, belum tahu apa namanya penulisan dari eh, kalimat tersebut dikonversi menjadi matematisnya. Oke. Nah, selisih dari kuadrat itu adalah ini A kuadrat min B kuadrat. Ya, ini yang dimaksud dengan selisih kuadrat. Jadi bacanya ini dari belakang. Dikuadratkan dulu, baru diselisihkan. Ya. Ini kan berarti kan dikuadratkan dulu, baru diselisihkan. Ya, makanya disebutnya selisih dari kuadrat. Ada juga yang nyebutnya itu selisih kuadrat, gitu. Nggak ada kata darinya. Nah, ini nanti kan A min B, A plus B. Itu, ini dapatnya adalah 6 kali 32. Ini dapatnya 192. Nah, jadi yang pengen aku kasih tahu, ini catatan ya buat teman-teman. Tadi kan kita udah tahu bahwa selisih dari kuadrat itu A kuadrat min B kuadrat. Ini adalah selisih kuadrat. Ya. Ada juga yang bentuknya kayak gini. Nah, ini bacanya, ini kan kalau misal secara pengerjaan ya, kalau misal di sini ada angkanya ya, berarti kan yang di dalam kurung yang dikerjakan dulu, berarti diselisihkan dulu baru dikuadratkan, ya kan? Nah, karena diselisihkan dulu baru dikuadratkan, kalau misal untuk dibuat sebuah kalimat itu dibalik ya, kuadrat selisih. Berarti diselisihkan dulu baru dikuadratkan. Terus yang A kuadrat plus B kuadrat berarti sama tuh, sama yang atas. Berarti jumlah kuadrat. Ya, jumlah kuadrat. Oke. Terus yang terakhir, nah ini kan dijumlahkan dulu baru dikuadratkan berarti kuadrat. Sebutannya Masya Allah. Kuadrat jumlah. Ini adalah kalimat-kalimat yang mungkin bisa aja nanti teman-teman temui, gitu ya. Jadi seperti itu untuk penggunaannya. Jadi makanya kemarin yang ikut kemarin kelas gitu ya. Kemarin kan aku bilang tuh ini materi ini istilah ini udah aku berikan apa belum ya, kayak misal aku nyebut jumlah kuadrat gitu ya. Kemarin kan aku ada yang nyebutnya jumlah kuadrat, ada juga aku nyebut selisih kuadrat gitu ya. Itu biar teman-teman mengingat kembali gitu bahwa materi ini pernah aku kasih. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin nggak sesering itu ya aku nyebutnya ya. Mungkin nanti ada kalanya aku nyebut gitu ya untuk misal nanti untuk materi kuadrat ya terutama ya. Kalau misal nanti persamaan kuadrat, nanti mungkin akan aku nyebut-nyebut istilah-istilah ini gitu ya. Entah itu yang selisih kuadrat atau nanti jumlah kuadrat. Oke, karena ini kelas perdana ya teman-teman ya. Jadi emang
nggak terlalu sulit, masih sederhananya saja. Masih sederhana saja. Maksudnya masih soal-soal sederhana, membangun logika, dan nanti konsep-konsep apa yang akan kita pelajari ke depan. Mungkin masih ada satu soal ternyata teman-teman. Kira soal terakhir. eh Ya udah deh, ini kerjain dulu. Sorry teman-teman, kirain itu tadi soal terakhir. Ternyata masih ada soal terakhir. Nomor 9 dulu, nomor 9. Sorry ya, kirain ini udah soal terakhir. Ternyata masih ada soal yang lebih terakhir lagi. Silakan. Ini aku mau wajarkan kalau misal teman-teman yang mencari nilainya satu-satu. Ya, aku coba bahas ya teman ya. 7, 9, 13 ya. Tapi ada cara lainnya ya. Ada cara lain tanpa perlu mengetahui nilai dari masing-masing angka. Tapi ya kita bandingkan aja ya. Kita bandingkan dulu. Jadi di sini ada seorang anak merahasiakan tiga bilangan, di mana masing-masing dijumlahkan ya, menjumlahkan untuk dua bilangan ya. Hasilnya 16, 20, 22. Jumlah ketiga bilangannya itu berapa? Oke, pasti teman-teman ya ini umumnya kita akan mencari satu-satu dulu. Katakanlah A plus B sama dengan 16. A plus C sama dengan 20. B plus C-nya sama dengan 22. Katakanlah seperti ini. Nah, nah ini aku coba ubah yang ini aja. A-nya sama dengan 16 dengan B. Bebas ya teman-teman ya. Ini nanti digunakan untuk melakukan eliminasi substitusi. Ya, digunakan untuk itu. Jadi di sini bebas teman-teman mau pilih yang mana. Kalau misalnya aku pribadi menggunakan yang angka paling kecil ya yang kuubah ya A sama dengan 16 min B. Nah, di sini aku hubungkan ke sini.
Aku melakukan substitusi dulu. Ya, di mana A-nya itu kan 16 min B ya. Plus C sama dengan 20. Ini berarti kan min B plus C sama dengan 4. Ya kan? Min B plus C sama dengan 4. 20 kurang 16 kan. Nah, selanjutnya adalah ini. Jadi B plus C, eh, C sama dengan 22, min B plus C sama dengan 4. Ya kan? Ini kita jumlahkan. Set. Berarti kan dapatnya 2C. Ya kan? Dapat ini 26. Mak is. Maka nilai C-nya adalah 13. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, B plus C sama dengan 22. Dengan C-nya adalah 13, maka nilai B-nya adalah 9. Oke, lanjut. A plus B sama dengan 16. Dengan nilai A-nya adalah 9, maka nilai, dengan nilai B-nya adalah 9, maka nilai A-nya adalah 7. Dengan kita jumlahkan antara 7, 9, 13, maka dapatnya adalah 29. Oke. Nah, ini adalah ilmu matematika, ya. Jadi ini yang kita bandingkan rumus selanjutnya itu bukan logika ya, tapi emang ilmu matematika ya. Jadi kalau misalnya ada dua angka yang dijumlahkan, ya, sorry, ada tiga angka ya, tiga angka dijumlahkan dua angka, ya, jadi dua angka. Sebenarnya kalau misal untuk ini ya, komponen apa namanya, bilangnya gimana ya, komponen dua angka ini, ya, penjumlahan dua angka ini, itu kalau misal dijumlahkan, ya, dijumlahkan nanti akan mendapatkan jumlah dari ketiga bilangan tersebut. Jadi maksudnya itu gini, kalau misalnya aku tulis saja ya. Jadi A plus B tadi kan sama dengan 20, sorry, 16. Terus lagi A plus C sama dengan 20, B plus C sama dengan 22. Jadi komponen-komponen ini, kalau misalnya nanti dijumlahkan, nanti akan ketemu jumlah dari ketiga bilangan itu, tanpa mengetahui nilai dari masing-masingnya. Gitu. Jadi ini A plus A, 2A. B plus B, ini ya, bukan A, A, ini B, B, terus ini nanti kan C, C ya. 2B, 2C. Ini dapatnya berapa tuh? 58. Karena ini semuanya mengandung angka 2, berarti bisa kelompokkan. A plus B plus C sama dengan 58. Maka, ini kan eh, 58 itu bisa dibagi 2. Ya kan? Berarti A plus B plus C sama dengan 29. Tanpa mengetahui masing-masing nilainya. Ini adalah ilmu matematika, bukan logika ya. Kalau misal logika kan bisa dilogikakan biasa ya. Tapi ini ilmu matematika lah. Jadi eh, aku mau wajarkan kalau misal teman-teman mungkin belum tahu gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Wah, jadinya overtime ya. Oke, overtime 15 menit. Oke, udah selesai sebenarnya. Informasi yang ingin aku kasih tahu sebenarnya, rumus-rumus, sorry, bukan sebelum rumus, soal-soal yang aku tampilkan di sini, aku ngambil dari modul yang yang teman-teman bisa akses gitu ya. Cuman emang nggak semuanya. Aku hanya pilih beberapa yang sekiranya cukup untuk dibahas pada eh, sesi Zoom. Gitu ya. Aku usahakan untuk mencakup semua materi. Gitu ya. Aku pilihkan untuk beberapa soal yang sekiranya enak untuk dibahas bareng-bareng. Gitu ya. Kalau misalnya soal-soal mudah, nggak aku masukin. Gitu. Aku anggap, kalau misalnya aku anggap soalnya menarik untuk dibahas, aku masukin. Gitu. Kalau misalnya nggak terlalu menarik, nggak aku bahas gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman sudah mengerjakan modul dan ada yang mau ditanyakan ya seperti yang aku bilang di awal tadi, ada mau yang ditanyakan tapi belum ditampilkan di slide, nanti silakan untuk ditanyakan. Kalau misal waktunya masih cukup kita bahas lewat Zoom, tapi kalau misal waktunya nggak cukup kita bahas di WA. Oh iya, tadi aku belum ngasih nomorku ya. Jadi untuk nomorku ya 085727640677. Itu nomor WA aku 085727640677. Ada. Oh ya, belum. Hmm.
Itu untuk nomor WA aku ya, teman-teman. Nah, eh ini belum ku kasih tahu dulu. Disclaimer-nya tadi belum ku kasih di depan. Aku bukan pegawai Kemenku ya, teman-teman ya. Aku bukan pegawai Kemenku. Jadi, kalau misal untuk pengalaman ujian UPKP, aku emang nggak ada pengalaman. Ya, nggak ada pengalaman ke situ. Tapi untuk modul di sini, ya, modul di sini itu disusun oleh tim manajemen yang sudah mensurvei teman-teman Kemenkeu yang pernah atau yang lulus gitu ya, yang pernah atau yang lulus ujian UPKP. Jadi di sini sudah disamakan. Kalau misal teman-teman bertanya terkait ujiannya seperti apa, aku kurang tahu. Tapi kalau misal di sini belajar untuk terkait TPA, insya Allah dengan pengalaman mengajarku, ya kalau misal dikatakan pengalaman mengajarku dari tahun 2021, udah belajar, udah jadi tentor TPA dan tentor-tentor lainnya gitu ya. Pernah ya tubel juga tubel materi SBMPTN udah pernah, terus SKD pernah, anak privat SMP, SMA pernah. Jadi untuk pengalaman TPA ini yang paling banyak itu pengalaman TPA. Jadi kalau misal walaupun aku belum pernah ujian PKP, tapi kita percayakan pada teman tim manajemen yang sudah menyusun modul bahwa modul di sini sudah disusun berdasarkan sesuai dengan ujian UPKP gitu ya. Jadi aku di sini mengajarkan bagaimana cara pengerjaannya. Dan kebetulan juga background kuliahku dulu aku lulusan STIS gitu ya. Lulusan STIS jadi ya kalau misalnya untuk UPKP masih UPKP untuk TPA masih bisa lah untuk kita diskusi bareng gitu ya. Jadi aku ngajar itu dari tahun 2021 itu dari tahun 2021 dari zaman kuliah sampai sekarang udah kerja gitu. Oke, untuk tadi untuk nomor WA aku ya teman-teman. Kalau misal nanti mau tanya soal soal yang lain itu silakan. Ini sih udah beberapa kali ada teman-teman yang tanya gitu untuk yang kelas kelas satunya. Ada beberapa yang sering tanya soal gitu, sering diskusi. Nah, kalau misalnya mau tanya, sebenarnya aku nggak yang fast respon itu ya, tapi karena kan ya kerja ya teman-teman ya. Kalau misal di jam kerja, aku coba balesnya itu nanti di sore hari atau di malam hari. Tapi pasti aku usahakan aku jawab di hari yang sama gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman jamnya udah kayak tanyanya di sekitar jam 10 malam, aku di daerah Wita ya teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman yang daerah WIB tanyanya jam 10 malam, di sini kan udah jam 11 ya, berarti itu mungkin aku udah istirahat nggak tidur, ya udah nggak tidur, udah tidur. Jadi mungkin aku balasnya besoknya, mungkin subuh sebelum jam kerja atau mungkin emang sorenya gitu. Aku menyesuaikan aja. Gitu, teman-teman. Oh iya, terkait modul ya. Tadi aku belum selesai menjelaskan. Terkait modul, rumus-rumus yang ada di modul dan rumus-rumus yang aku sampaikan, kemungkinan besar itu beda. Ya, kemungkinan besar beda. Tapi untuk jawabannya sama. Nanti silakan teman-teman untuk komparasi. Ya, kalau aku pribadi biasanya itu emang mengerjakan sendiri gitu. Kalau misal modulnya masih sama ya, kalau misal modulnya masih sama, itu aku biasanya ngerjain sendiri gitu ya, ngerjain sendiri, coret-coret sendiri gitu ya. Baru nanti aku samakan dengan pembahasannya gitu. Pembahasannya itu saling mengoreksi lah apakah pembahasannya itu benar apa enggak yang di modul atau mungkin aku yang salah untuk pembahasannya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti teman-teman udah belajar di modul terus rumusnya beda, itu nggak apa-apa ya. Yang penting nanti jawabannya sama. Oke, mungkin gitu aja untuk sesi Zoom pada malam hari ini. Sudah hampir 2 jam. Oh, mohon maaf, ternyata overtime. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Di hari apa itu? Eh, ya, entah minggu depan. Besok ya, kalau nggak salah ya, besok ya. Kita akan ketemu lagi. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa dicukupkan. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oh ya, masalah ini untuk yang terkait teknis-teknis nanti ada sesi Zoom sharing session teman-teman. Jadi nanti bakal diatur sama tim manajemen untuk ada sesi Zoom sharing session dengan alumni ujian yang pernah ikut ujian UPKP atau yang lulus UPKP. Gitu ya. Sampai jumpa. Aku end meeting call ya. Bye-bye.